Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Bank Aladin Syariah. Ya, kodenya bank, menarik atau enggak ya kita sama-sama kita lihat ya. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi ya, dan informasi umum aja gitu, jadi bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri gitu ya, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah jadi untuk saham-saham yang listing gitu ya di Bursa Efek gitu, sebelum saya beli saya pasti menilai dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa gitu? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, terbukti profit, bukan untung di atas kertas. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Nah pastinya perusahaan bagi dividen juga adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya mungkin bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya owner perusahaannya gitu, yang biasanya menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Nah jadi keuntungannya apa gitu ya untuk kita gitu ya. Kita kan keuntungan cuma dapat dari capital gain dan juga dari dividen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat capital gain, terus kita nggak dapat dividen juga, ya susah gitu, kita mau apa gitu keuntungannya buat kita. Sedangkan kalau mereka yang sudah menjabat sebagai pejabat perusahaan, mereka udah nggak perlu pusing lagi gitu ya masalah itu, karena mau harganya terjun bebas, mau dikelolanya dengan tidak profesional gitu ya, udah nggak terlalu pusing gitu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat gaji besar gitu ya, untuk tingkatan seperti ini udah pasti ratusan juta gitu, jadi nggak perlu pusing lagi. Nah pastinya perusahaan yang bagi dividen itulah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi ketika kondisi bisnisnya lagi nggak bagus, kita lagi rugi terus, arus kasnya susah, beban utangnya terlalu besar, perusahaan itu agak sulit bisa bagi dividen gitu ya, karena prioritasnya adalah perusahaan tersebut harus bertahan hidup dulu. Nah jadi kalau teman-teman udah menemukan perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu ya, pastikan teman-teman itu membelinya di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli terlalu mahal, jangan beli di harga tinggi gitu yang super premium, karena nanti akan rawan koreksi dan akan mengalami capital loss gitu. Jadi mengapa kita harus memperhatikan harga beli kita. Nah pastinya sebelum kita berinvestasi ya gitu, kita harus gunakan akal sehat kita gitu. Kita jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu, jangan mudah percaya rekomendasi gitu, stock pick gitu, harus analisis lebih dulu gitu ya. Dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman harus analisis mandiri gitu, kalau memang menarik harus mengerti alasan dibalik kenapa membeli saham tersebut. Nah jadi yang saya lakukan itu memang mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya beli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya gitu ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli gitu, lalu saya hold lebih lama gitu ya. Kalau memang perusahaannya bagus gitu ya, saya holdnya memang agak lama gitu. Tapi kalau udah sampai PBV 1, biasanya saya take profit aja di situ, selesai gitu. Jadi kalau saya belinya di 0, berapa ya, 0,6 gitu ya, profit 66%. Beli di 0,7 ya profit 42% dan seterusnya gitu ya. Jadi yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang itu nggak pernah cari yang multi bagger gitu ya, karena ya memang seperti ini gitu yang biasa saya lakukan. Nah jadi prinsip investasinya harus bagaimana gitu, ini berlaku secara umum. Teman-teman itu harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita jangka pendek gitu ya mengharapkan keuntungan yang sangat besar gitu ya, agak susah gitu, karena kita biasanya perlu waktu gitu ya, gitu ya. Dan juga kita harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi kalau saya pakai PBV ini ya, book value, ini saya update tiap 3 bulan sekali gitu ya. Setelah itu saya analisis kinerjanya, baru saya tentukan entry price-nya ini mau masuknya di PBV berapa gitu. Dan kalau teman-teman nggak pakai PBV juga nggak masalah gitu, yang penting teman-teman fokusnya di value gitu ya, mau pakai enterprise value, mau pakai DCF, mau pakai DDM, mau pakai EV/EBITDA, terserah gitu ya. Jadi yang penting fokusnya ke value dulu gitu. Nah kenapa saya sampaikan gitu ya seperti ini, kan nanti harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kalau jangka pendek ya bisa aja harga perusahaan yang buruk gitu, harganya naik tinggi, digoreng naik gitu ya istilahnya, bukan nggak masalah ya, ya memang seperti itu gitu. Kadang kan jangka pendek nggak ada hubungannya harga dengan kinerja gitu ya, mungkin ada faktor sentimen, tapi itu nanti perusahaan yang buruk gitu memang ternyata buruk gitu ya, nanti juga dia akan kembali lagi harga sahamnya ketika dia digoreng gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kenapa ya, karena banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang harganya gocap gitu ya, di bawah 50 malah. Kalau misalnya teman-teman cek secara laporan keuangan juga memang perusahaan bermasalah
gitu. Jadi yang tadi perlu jangka panjang gitu ya. Kalau saya nggak pernah cari perusahaan-perusahaan yang buruk gitu ya. Pasti fokusnya perusahaan dulu kinerjanya bagus dulu gitu ya, murah gitu ya. Kalau terlepas dari harganya yang tadi perusahaan jelek, harga digoreng naik, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak mencari saham-saham yang seperti itu. Nah pastinya gitu, kalau saya sedikit analisis itu sedikit pakai fundamental gitu, sedikit dari bagian fundamental. Apa itu? Ya ini laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan pakai PBV gitu ya, sangat sederhana sekali gitu. Jadi saya memang harus paham gitu ya, laporan keuangannya gitu ya, dari neracanya, laba ruginya, arus kasnya gitu kan. Nanti ketiganya nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu, apakah lagi sehat atau lagi tidak sehat gitu, mungkin lagi batuk gitu ya, atau lagi demam. Nah nanti pastinya dari laporan keuangan itu nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat ya, versi Edwin, versi saya. Apa aja? Ya ini gitu ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata ya, adanya likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya baik ya, bisa bayar dividen itu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya gitu ya. Dan nanti kita sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik gitu. Dia cenderung naik gitu ya kalau kinerja bagus, dan juga stabil apabila harga sahamnya ada penurunan jangka pendek. Nanti dia akan kembali lagi atau naik lebih tinggi selama kita membelinya itu enggak di harga yang mahal gitu ya. Maka dari kita harus fokus sama value dan perhatikan harga beli kita ya. Jadi nanti kita akan screening gitu ya, si ini ya, bank gitu ya, dengan 7 syarat utama saya. Apa aja? Ya ini, dividen, saldo laba, PBV, PER, dan pola arus kasnya ya. Dan nanti teman-teman nanti akan data dipindahkan ke Excel seperti ini ya. Teman-teman boleh download gratis, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah ini untuk bank, kita langsung aja ke bagian analisis gitu ya. Bank ini gitu, ini perbankan ya. Jadi kalau perbankan memang pengisian laporan keuangannya agak berbeda. Format yang saya masukkan ini adalah format untuk yang non bank biasanya. Nah, cuman nggak apa-apa, kita bisa nanti sesuaikan gitu ya. Kalau teman-teman yang udah download ininya nanti ya saya sharing kan gitu ya, caranya gimana supaya untuk mengisi di yang perusahaan bank gitu ya, di non bank seperti ini. Nah ini untuk bank ini kayaknya masih baru ya kalau nggak salah. Bank tuh kalau nggak salah mungkin waktu corona ya, kalau nggak salah setelah corona gitu baru IPO kalau nggak salah gitu ya. Dan ini gitu, jadi saya belum menemukan ya perusahaan ini belum bagi dividen gitu. Jadi perusahaan ini jelas nggak menarik buat saya karena nggak bagi dividen gitu. Artinya perusahaan ini masih belum terbukti untung gitu ya. Kenapa nggak bagi dividen? Ya nggak tahu, nanti kita cek aja ya di laporan keuangannya gitu ya. Perusahaannya mungkin belum stabil. Nah untuk pengisiannya gitu, pastiin ini jutaan rupiah udah benar ya, jutaan. Yang dicek itu adalah kas tara kas ya. Kalau di perbankan ya carinya kas gitu ya. Nggak ada aset lancar, biasanya di aset. Nah ini ya, jadi si bank ini punya uang tunai itu cuma 552 juta gitu ya. Ada peningkatan gitu, nggak apa-apa kalau peningkatan sih nggak masalah gitu ya. Nah kenapa kas ini penting gitu? Karena kas ini gitu ya adalah dompet, uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jika teman-teman punya dompet gitu ada uangnya, nah itu uangnya itu yang digunakan untuk apa gitu ya, untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu sedikit nanti bisa nggak bayar operasional gitu, atau yang nggak bisa bayar yang lainnya gitu, nggak bisa ekspansi dan seterusnya gitu ya. Jadi hati-hati kalau nilainya terlalu sedikit. Kalau nilainya terlalu besar itu pun juga kita harus waspada gitu ya, karena takutnya perusahaan itu malas untuk memanfaatkan kelebihan kasnya. Padahal uang kas itu bisa digunakan untuk keuntungan kita pemegang sahamnya gitu. Apa aja? Ya mungkin bisa bagi dividen lebih besar gitu ya, atau mungkin bisa bayar utang masih ada gitu supaya bunganya ringan gitu ya, untuk ekspansi usaha, atau mungkin bisa buyback saham gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang bisa digunakan untuk kegiatan yang pro kepada pemegang sahamnya. Nah lalu kita cek bagian, nah iya ini saldo laba. Nah ini nih menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena perusahaan inilah perusahaan yang defisit gitu, yang saldo labanya negatif. Tuh lihat tuh saldo laba. Nah nilainya negatif ya. Jadi kalau saldo labanya negatif, dia biasanya disebut dengan defisit atau akumulasi kerugian, atau nih saldo rugi gitu ya. Nah sebetulnya saldo laba ini apa gitu? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3
gitu ya. Jadi dan itu semua di luar dividen yang dibagikan. Nah, kalau nilainya negatif, berarti dia rugi melulu. Artinya si bank itu Bank Aladin ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah mengakumulasi total kerugian 737 miliar gitu ya. Perasaan ini nggak pernah untung. Gitu ya, masih ada kerugian-kerugian yang sebelumnya itu masih belum nutup gitu ya. Jadi biasanya kalau dibuat saya gitu ya, saldo laba ini kalau dia negatif di mata saya itu dia perusahaan yang bermasalah ya, rugi melulu. Ya nggak akan bisa bagi dividen kalau dia saldo labanya negatif gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Misalnya teman-teman nih ya, kalau yang saldo labanya positif, misalnya teman-teman modal 3 miliar nih ya. Saldo labanya tuh, misal tahun pertama untung, ya saldo laba terus bertambah. Lalu ketika ada kerugian gitu ya, dia akan mengurangi nilai saldo labanya gitu ya. Nah, lihat ya, dia berturut-turut nih 3 tahun rugi melulu. Apakah perusahaan ini rugi? Belum, gitu ya. Karena masih ada labanya yang tabungan dari masa lampau gitu. Dan di berita biasanya kadang suka mengecoh gitu ya, apalagi kalau yang lagi defisit kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya defisit kayak gini kan rugi terus nih, saldo labanya dia berkurang terus ya. Nah, terus di berita tuh booming ya, untung besar gitu, akhirnya mencatatkan keuntungan. Dilihat dulu saldo labanya, ini beneran sudah positif atau belum. Kalau masih negatif seperti ini, artinya perusahaan masih mengakumulasi kerugian dari masa lalu tuh. Jadi kalau misalnya dia rugi gitu, nanti akan menggerus modal gitu ya. Buat apa beli perusahaan yang rugi terus kalau buat saya gitu ya. Cuman kadang mungkin apa di market tuh menarik gitu, kadang perusahaan yang seperti bisa nanti apa yang jelek gitu, yang defisit kayak nanti bisa digoreng naik gitu, kadang gitu, jangan percaya gitu. Cuman banyaklah perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Terus banyak investor-investor yang mungkin katakanlah masih lugu gitu ya, dia asal beli gitu, tidak tahu isi dalamannya seperti apa. Nah, jadi kalau saya gitu udah tahu seperti ini, ya saya nggak akan beli gitu ya, nggak akan beli gitu. Kalau misalnya harganya dinaik gitu sampai ke 1.000, 2.000, 3.000, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak mencari saham-saham yang seperti itu. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini ya. Ini nggak ada KNP, jadi KNP-nya isi 0. Nih. Nah, lihat tuh. Kan dia jadi tuh ada modal ya, modalnya sekian. Dihapus apa dikurangi oleh total kerugiannya. Maka nilai modalnya berkurang. Gitu ya. Jadi ini ya tuh negatif gitu ya. Ini juga perusahaannya juga PBV-nya mahal juga ya untuk perusahaan yang defisit, sebenarnya harganya 3,6 gitu ya. Saya nggak tahu nih perusahaannya, ya kalau kedepannya bisa membaik sih ya bagus lah gitu ya, cuman agak rawan biasanya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian pendapatannya ya. Nah, kalau pendapatan gitu ya, revenue itu nggak ada istilahnya itu di seperti itu di apa perusahaan bank gitu ya, adanya interest income ya, atau dari syariah income gitu. Jadi nah inilah gitu, memang kadang kalau yang unitnya syariah agak berbeda sedikit. Nah, pilihlah itu yang total pendapatan yang ini ya. Ini adalah pendapatannya, revenue-nya. Nah nanti si revenue ini gitu ya, itu penting gitu ya, karena perusahaan yang bertumbuh dia revenue-nya naik gitu. Ada kan barang atau jasanya itu disukai oleh customer, dan pastinya gitu ya pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu. Kalau bank ya dikurangi ini gitu ya, nanti keluar laba brutonya yang ini gitu ya, hasil bagi milik bank ya. Nah ini adalah laba brutonya gitu ya, laba kotor bank. Nah, ini marginnya cukup besar ya, 40%. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang perbankan yang bagus tuh, kalau yang big bank ya, itu dia kebanyakan di atas 50% atau mungkin sampai 60% gitu. Jadi memang bisnis bank ini sebenarnya menguntungkan karena apa? Marginnya tinggi, tebal gitu ya. Gitu. Nah, nanti laba bruto ini gitu ya dikurangi oleh apa gitu ya, untuk dikurangi oleh beban-beban lainnya gitu, beban bunga, beban pajak, DLL gitu ya. Dan sebelum itu teman-teman harus ingat ya, semakin tinggi laba kotor gitu akan semakin besar uang untuk laba bersihnya gitu ya. Jadi gross profitnya juga untuk menilai gitu ya, kemampuan perusahaan untuk menempatkan harga barang atau jasanya jauh di atas harga modalnya gitu. Nanti kan dikurangin oleh lain-lain gitu ya, semuanya dikurangin, nanti keluar laba bersih. Mana nilainya? Nah, yang ini ya, nih laba periode berjalan. Nah, ini udah ada kenaikan ya. Sebelumnya tuh perusahaan rugi terus ya, perusahaan rugi terus, periode sebelumnya rugi. Cuman nggak tahu nih periode sebelumnya, teman-teman boleh cek aja gitu ya performanya, apakah dia rugi atau ada untungnya gitu. Cuman kemarin ya, kalau dia sekarang untung gitu, cek lagi tadi saldo labanya masih defisit nggak gitu ya. Tuh kan dia plus, dia akan menambah si saldo labanya tuh, nilainya jadi lebih kecil ya, tapi tetap masih rugi. Nah, lalu ini apa namanya,
Pera tinggi ya 69 tahun untuk perusahaan seperti ini gitu, ini buat saya kemahalan gitu ya, karena saya carian di bawah 15 gitu ya. Jadi kalau PER itu kan adalah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal gitu apabila EPS-nya dia konstan. Nah, berarti kalau teman-teman beli saham ini berarti harus siap holding periodnya 69 tahun ya, PER 69 gitu. Jadi perlu waktu ya tentunya. Kalau saya kan carinya yang pera di bawah 10 ya, di bawah 5 gitu. Kalau pera 10 ya holding period 10 tahun siap. Gitu kalau pera 5 ya siap 5 tahun holding periodnya. Kalau seperti ini ya teman-teman harus siap hold 69 tahun ya. Memang kita ke depan nggak tahu ya kinerja perusahaan ini nanti ke depannya akan baik atau enggak gitu ya. Kita nggak pernah tahu juga gitu. Nah, cuman kalau lihat seperti ini ya memang dia udah membaik ya gitu ya. Plus gitu ya. Ada laba gitu, cuman kemahalan aja pera 69. Nah, lalu kita cek ke bagian ini ya, arus kas. Nah, arus kas ini memang dia agak berbeda gitu ya kalau di perbankan. Nah, ini memang ada yang harus dikoreksi ya gitu. Jadi, saya informasikan gitu kalau pembacaan arus kas ini adalah ini versi saya. Versi saya untuk perbankan gitu. Jadi kalau mau baca yang mungkin versi penuh teman-teman boleh cari gitu ya. Jadi waktu soalnya ada yang komentar, wah ini Pak Edun ini sesat gitu ya, berbagi informasi yang nggak benar gitu loh. Kenapa nggak benar gitu ya? Kan saya ini membagikan dari sudut pandang saya gitu ya. Jadi kalau memang dirasa memang ada yang kurang tepat, boleh kasih informasi gitu ya. Yang benernya menurut teman-teman gimana gitu supaya saya tahu gitu ya untuk lebih baik ke depan, dan juga teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu. Nah, yang dipastikan itu yang harus dilihat itu adalah penerimaan kas ya, receipts. Nah, ini uang kas yang tuh penerimaan jual beli ya. Nah, ini gitu ya adalah uang yang diterima oleh customer gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya jual barang harganya 1 miliar gitu ya, nah si customer bayarnya ke teman-teman berapa, misalnya 900 juta. Nah 900 juta itu yang uang kita terima, 100 juta sisanya itu adalah bentuk piutang yang harus teman-teman tagih gitu ya. Dan untuk si bank ini dia rasionya bagus ya, receipts to revenue rasionya dia 96% gitu. Jadi kalau teman-teman tadi jual 1 miliar terima uangnya 960 juta. Nah, jadi si Aladin, si bank ini dia mengaku pendapatan itu 595 miliar. Nah, uang yang diterima dari customer gitu ya, dari itu 576 miliar gitu ya. Ini bagus gitu, rasionya tinggi, cari yang mendekati 100% seperti ini. Gitu. Kenapa? Gitu harus tinggi ya karena tadi uang kas ini kan digunakan untuk bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi usaha dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Nah, jadi gitu ya, si uang terima ini digunakan untuk operasional gitu ya, bayar bagi hasil gitu, bayar pendapatan bla bla bla, nanti keluar net CFO. Nilainya itu pakai yang ini, yang sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Inilah net CFO-nya. Jadi bukan yang ini. Gitu ya, kita nilainya yang ini. Gitu. Nah, ini gitu ya. Jadi dia ada uang tunai plus gitu ya, udah ada sisa dari bayar operasional. Ini bagus gitu ya. Perusahaan yang bagus, net CFO-nya itu positif seperti ini. Gitu ya, ini baik sekali gitu, perusahaan ini baik ya. Kalau negatif ya hati-hati gitu ya. Nanti bisa terganggu gitu. Nah, lalu ke bagian ekspansi usaha yang ini. Tuh, perolehan investasi dia nilainya negatif ya. Tapi kalau dia tuh pencairan surat berharga, tuh dia nilai plus. Gitu ya, tuh perolehan aset tetap dia nilai negatif ya. Benar, perusahaan yang bagus gitu ya memang biasanya cenderungnya negatif gitu ya, karena dia terus berekspansi gitu. Nah, cuman memang ini ekspansinya agak besar ya gitu ya, tuh dia ada perolehan investasi lagi gitu. Nah, cuman ini yang kurang suka mungkin ini ya, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Berarti ini mungkin ya buat saya sih kalau yang diukur pada nilai wajar mah biasanya nggak real gitu ya, kurang real, cuman nggak masalah gitu ya. Sifatnya kan relatif ya, dia masih berekspansi, tetap bagus ya. Lalu kita lihat nih ya untuk nilai yang negatifnya tuh, dia bayar apa tuh, bayar liabilitas sewa ya, seperti ini. Ini bagus ya, karena bisa kalau untuk perbankan juga bisa ada pembayaran pinjaman gitu ya di sini. Cuman mungkin pembayaran pinjaman apakah dia masuk ke yang lain nggak gitu ya. Di sini ya saya nggak akan cek lebih lanjut lah ya. Cuman biasanya gitu ya, kalau saya biasanya cari yang ininya negatif gitu. Karena memang kalau untuk yang perbankan memang dia agak lebih rumit gitu ya, nggak sesimpel yang di perusahaan non bank gitu. Karena kalau di non bank dia ada itu pembayaran pembayaran pinjaman bla bla bla, masuk ke bagian yang ini. Gitu, cuman ini negatif, dia nggak apa-apa, bagus kok. Gitu. Nah, ini tahun sebelumnya ini ada positif. Itu penerimaan dana setoran modal ya, berarti apa, ini ada suntik modal perusahaan yang di periode di kuartal kemarin ya. Nah, perusahaan yang bagus itu biasanya nggak bergantung pada suntik modal terus menerus gitu ya, kan dia bisa hidup dari keuntungannya harusnya gitu. Cuman kembali gitu ya, arus kasnya juga tetap kita lihat, karena kalau misalnya arus kasnya negatif gitu ya, misalnya kayak yang nih periode sebelumnya, lihat uang kas yang dihasilkan itu cuma 15
gitu ya, 15 gitu. Dia harus ekspansi makanya dibantu oleh tadi suntik modal gitu. Nah kalau yang ini gitu ya, ini lumayan gitu ya, ekspansinya agak besar, cuman dia masih bisa lah nggak tanpa suntikan modal lagi gitu ya. Cuma nanti kita lihat ke depannya gimana gitu ya. Jadi mungkin untuk yang perbankan saya informasikan, ini saya cek itu hanya dari laporan keuangan yang gini ya, nggak saya cek lewat rasio-rasio perbankan, misalnya apa capital adequacy ratio, non performing loan-nya gitu ya, atau rasio-rasio perbankan yang lainnya. Itu teman-teman harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi saya nggak cover semua analisis gitu. Jadi kayak saya hanya cover ya yang biasa saya lakukan gitu ya. Dan untuk apa pola arus kas sebenarnya ini cukup baik ya untuk yang periode sekarang. Nah untuk bank gitu, jadi gimana gitu ya, bank tadi nggak menarik ya, perusahaan ini nggak bagi dividen gitu. Kenapa ya? Karena masih rugi melulu, masih defisit gitu ya. PBV-nya juga terlalu mahal untuk perusahaan yang defisit seperti ini. Dan juga PR-nya juga kemahalan juga ya, 69 gitu ya. Namun untuk secara arus kas dia baik ya, meskipun ada beberapa perbaikan gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, laba bersihnya ini sekarang udah profit gitu. Dan kembali gitu ya, ini untuk teman-teman, bank ini menarik atau enggak gitu, teman-teman boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu ya. Dan kalau memang menarik ya jangan lupa ya tadi analisis sendiri. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharing bank itu selesai sampai di sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, dan mudah-mudahan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.